Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan memaparkan judul proposal saya. Pertama-tama yang terhormat kepada dosen mata kuliah Ibu Sutriani Kaliu SP MSc dan teman-teman yang saya cintai. Judul proposal saya itu tentang menganalisis hambatan proses pembelajaran biologi dan pemecahan dalam kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Muwewe, Kecamatan Desa Lapangisi, Kecamatan Muwewe, Kabupaten Kolaka Timur. Langsung saja saya masuk di latar belakang. Guru yang profesional adalah guru yang menguasai ilmu pengetahuan dan atau ahli dalam bidangnya, menguasai ilmu, strategi pembelajaran dan wawasan kependidikan. Keguruan memiliki skill dalam pembelajaran. Selanjutnya, kesulitan. Kesulitan adalah suatu kondisi yang di mana gejala atau hambatan dan kendala menjadi penghalang tercapainya suatu keinginan. Menurut Kunandar tahun 2011, kesulitan ialah hambatan atau kendala menguasai kompetensi tertentu. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara guru menerapkan proses pembelajaran biologi di SMA Negeri 1 Muwewe? Kedua, apakah pembelajaran biologi di SMA Negeri 1 Muwewe diterima oleh siswa? 3. Bagaimana solusi dari pemecahan masalah tentang pembelajaran biologi? Tujuan penelitian. Menjelaskan bagaimana cara penerapan pembelajaran biologi. Kedua itu memberikan pemecahan tentang faktor kesulitan dalam penerapan pembelajaran biologi. Yang ketiga itu memberikan solusi terhadap mengatasi penerapan pembelajaran biologi. 4. Penelitian. Membantu guru dalam memberikan pembelajaran biologi. Mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran biologi di sekolah. Membantu siswa dalam menerima pembelajaran biologi. Dan yang terakhir itu meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran biologi. Tinjauan pustaka. Guru adalah konteks dunia pendidikan, adalah seorang pendidikan yang bertugas membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, membentuk sikap atau perilaku yang baik, dan terlatih peserta didik menjadi terampil dalam bidang tertentu. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat tertentu menurut Rupri tahun 2010. Kode etik guru. Guru berbakti membimbing peserta didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Yang kedua itu, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik masing-masing. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang peserta didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah yang memelihara hubungan dengan orang tua peserta didik sebaik-baiknya bagi kepentingan peserta didik. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolah maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan peserta didik. Guru sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun dalam hubungan kekeluargaan. Guru secara hukum bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi. Guru profesional sebagai
sarana pengabdiannya. Terus kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru. Pertama itu, guru harus memiliki wawasan yang luas. Yang kedua itu, memiliki banyak metode dalam memberikan pembelajaran. Yang ketiga itu, memberikan games dalam proses pembelajaran agar siswa bisa menerima pembelajaran dengan baik yang diberikan oleh guru. Guru biologi. Guru biologi adalah seorang yang profesional dalam bidangnya, artinya ahli dan terampil dalam menampilkan ilmu biologi kepada peserta didiknya. Biologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Mempelajari biologi tidak sekadar mendapatkan pengetahuan tentang makhluk hidup, namun juga mendapat pengetahuan tentang metode praktekan pengetahuan tersebut. Kesulitan guru dalam mengajar. Kesulitan guru dalam mengajar itu hambatan atau kendala dalam menguasai kompetensi tertentu menurut Gunandar pada tahun 2011. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kesulitan mengajar. Jadi dalam faktor yang mempengaruhi sulitnya dalam pembelajaran itu ada 5. Yang pertama itu, tempat susah untuk ditempuh oleh tenaga kependidikan. 2. Alat atau fasilitas sekolah belum lengkap. Yang ketiga itu, tempat terpencil. Yang keempat itu, kurangnya sumber daya. Yang kelima, kekurangan bahan ajar atau bahan untuk melakukan pelajaran. Terus, metode penelitian. Pertama itu, pendekatan dan desain penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang dilihat melalui sudut pandang pendidikan, merupakan studi lapangan yang mengungkapkan, menemukan, dan menggali informasi tentang kesulitan guru dalam mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Mowewe, Kecamatan Mowewe, Kolaka Timur. Pendekatan ini digunakan karena data yang diambil merupakan data dalam bentuk pandangan, kritik, pendapat, dan juga alasan. Kemudian penulis harus bisa memahami dan menafsirkan suatu data tersebut serta menyajikannya dalam bentuk cerita atau narasi. Terakhir itu, teknik analisis data. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang dilihat melalui sudut pandang pendidikan dan merupakan studi lapangan yang mengungkapkan, menemukan, dan menggali informasi tentang kesulitan guru dalam mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Mowewe, Desa Lapangisi, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur. Itu saja pemaparan proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mempelajari biologi tidak sekedar mendapatkan pengetahuan tentang makhluk hidup, namun juga mendapat pengetahuan tentang metode praktekan pengetahuan tersebut. Kesulitan guru dalam mengajar. Kesulitan guru dalam mengajar itu hambatan atau kendala dalam menguasai kompetensi tertentu menurut Gunandar pada tahun 2011. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kesulitan mengajar. Jadi dalam faktor yang mempengaruhi sulitnya dalam pembelajaran itu ada 5. Yang pertama itu, tempat susah untuk ditempuh oleh tenaga kependidikan. 2. Alat atau fasilitas sekolah belum lengkap. Yang ketiga itu, tempat terpencil. Yang keempat itu, kurangnya sumber daya. Yang kelima, kekurangan bahan ajar atau bahan untuk melakukan pelajaran. Terus,
metode penelitian. Pertama itu pendekatan dan desain penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang dilihat melalui sudut pandang pendidikan, merupakan studi lapangan yang mengungkapkan, menemukan, dan menggali informasi tentang kesulitan guru dalam mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Mowewe, Kecamatan Mowewe, Kolaka Timur. Pendekatan ini digunakan karena data yang diambil merupakan data dalam bentuk pandangan, kritik, pendapat, dan juga alasan. Kemudian penulis harus bisa memahami dan menafsirkan suatu data tersebut serta menyajikannya dalam bentuk cerita atau narasi. Terakhir itu teknik analisis data. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang dilihat melalui sudut pandang pendidikan dan merupakan studi lapangan yang mengungkapkan, menemukan, dan menggali informasi tentang kesulitan guru dalam mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Mowewe, Desa Lapangisi, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur. Itu saja pemaparan proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tinjauan pustaka. Guru adalah konteks dunia pendidikan, adalah seorang pendidikan yang bertugas membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, membentuk sikap atau perilaku yang baik, dan terlatih peserta didik menjadi terampil dalam bidang tertentu. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat tertentu menurut Rupri tahun 2010. Kode etik guru. Guru berbakti membimbing peserta didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Yang kedua itu, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik masing-masing. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang peserta didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah yang memelihara hubungan dengan orang tua peserta didik sebaik-baiknya bagi kepentingan peserta didik. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolah maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan peserta didik. Guru sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun dalam hubungan kekeluargaan. Guru secara hukum bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi. Guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. Terus kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru. Pertama itu, guru harus memiliki wawasan yang luas. Yang kedua itu, memiliki banyak metode dalam memberikan pembelajaran. Yang ketiga itu, memberikan games dalam proses pembelajaran agar siswa bisa menerima pembelajaran dengan baik yang diberikan oleh guru. Guru biologi. Guru biologi adalah seorang yang profesional dalam bidangnya, artinya ahli dan terampil dalam menampilkan ilmu biologi kepada peserta didik